tertarik dengan hal ini ketika melihat berita penghapusan UN yang dilakukan oleh Nadiem. Salah satu alasannya adalah karena pandemi corona atau COVID-19. Namun, bukan itu yang kali ini akan saya bahas. Saya pernah bertemu adik kelas saya sebelum adanya berita penghapusan UN. Dia terlihat sangat panik, seperti sedang menghadapi sesuatu yang sangat mengerikan. Dia berkeluh kesah bagaimana dia harus belajar setiap hari, les setiap sepulang sekolah, hanya untuk mempersiapkan diri menghadapi UN. Bahkan dia juga meminta tips dan trik kepada saya, bagaimana sih cara menaklukkan si UN ini? Mungkin saya dan juga saudara pernah mengalami posisi seperti itu. Namun secara tiba-tiba UN ditiadakan. Apakah ini merupakan pertanda baik? Sejak 2007, 11 murid di Indonesia telah meninggal karena UN. 8 diantaranya bunuh diri dan 3 diantaranya stres lalu sakit keras. Apakah hidup 11 orang tadi patut dipertaruhkan hanya dengan selembar kertas? Nadiem sendiri mengatakan bahwa UN sebetulnya adalah bentuk diskriminasi terhadap minat dan kreativitas sang anak. Mengapa bisa seperti itu? Coba kita perhatikan. UN SD ada 3 mata pelajaran, sedangkan SMP dan SMA masing-masing memiliki 4 mata pelajaran, di mana kita sebagai pelajar mau tidak mau, suka tidak suka, harus mempelajarinya dengan sungguh-sungguh supaya bisa lulus ujian. Bahkan terkadang orang tua yang seharusnya memberikan arahan dan bimbingan untuk membantu menstabilkan mental sang anak, ikut mendiskriminasi sang anak. Kita akan dimarahi jika tidak belajar, dan lebih dimarahi lagi jika kita mendapat nilai jelek, bukan? Padahal, apakah jenis ganggang dan segala huruf Latin biologi dapat menjadi pedoman kita di masa depan? Mungkin ya, jika mereka yang berkutat di bidang tersebut. Namun, bukankah hal seperti itu akan dipelajari di perkuliahan saking takutnya dengan UN? Bahkan ada yang membeli kunci jawabannya. Sudah belajar korupsi sejak kecil. Belum lagi dengan permasalahan UN yang bocor dan fasilitas yang belum memadai. Mungkin memang seharusnya ada standarisasi. Namun, apakah UN menjadi satu-satunya pilihan? Finlandia sendiri adalah negara dengan pendidikan terbaik di dunia. Namun, mereka sendiri tidak mengadakan ujian nasional, melainkan evaluasi siswa. Evaluasi siswa ini sendiri dilakukan oleh guru terkait di sekolah mereka masing-masing dan digunakan oleh mereka untuk menempuh pendidikan yang lebih lanjut sesuai dengan minat dan bakat mereka. Jadi, apakah penghapusan UN adalah pertanda baik? Tentu saja. Dengan adanya penghapusan UN ini, pelajar tidak perlu belajar sesuai dengan standar pemerintah yang sebetulnya tidak efektif. Anak bisa lebih leluasa mengembangkan minat dan bakat mereka tanpa perlu embel-embel UN. Beban psikologis berkurang dan juga membantu meminimalisir pemahaman yang salah tentang belajar. Karena hal yang menjadi rahasia umum adalah terkadang seorang anak, orang tua, dan masyarakat sendiri mengukur kemampuan seorang anak berdasarkan prestasi akademis yang diraihnya. Hal ini justru merupakan adalah pedoman yang salah karena sebetulnya belajar adalah di mana anak memahami hal yang baik dan yang salah. Sebagian orang tua juga menentukan akademis kemampuan anaknya berdasarkan dari lulus ujian nasional ini sendiri. Jadi untuk kita semua, belajarlah lebih bijak menyikapi perkembangan pendidikan di Indonesia. Generasi masa depan bergantung pada pilihan yang kita ambil sekarang. Einstein mengatakan bahwa masa depan seseorang tidak dapat ditentukan oleh sultan.